Oke, selamat jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana tata cara untuk bisa memainkan game-game berat seperti Genshin Impact, HSR, atau lain-lainnya di aplikasi yang berukuran hanya 60 MB-an saja. Oke, jadi kita bisa menggunakan aplikasi Cloud Moon untuk bisa memainkan game berat apapun yang sudah disediakan oleh Cloud Moon di HP RAM 1 sampai 3 GB saja. Oke, di sini saya langsung gas ke Genshin Impact, namun di sini masih memerlukan antrian ya. Untuk antriannya kita skip saja supaya nggak terlalu lama. Oke, kita langsung masuk ke game Genshin Impact-nya. Ini merupakan game Genshin Impact yang kita buka melalui Cloud Moon ya. Dan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan waktu yang banyak di Cloud Moon ini nanti kita bahas di akhir video ya. Oke, kita mainkan terlebih dahulu Genshin Impact-nya, dan untuk loginnya saya skip saja. Gunakan saja login username dan password supaya gak terlalu ribet. Jika memang akunnya terkait dengan email ya sudah bisa juga login menggunakan email ya. Oke, lalu di sini tidak perlu menggunakan VPN, sudah bisa lancar-lancar saja ya untuk memainkan Genshin Impact di aplikasi Cloud Moon ini. Jadi intinya Cloud Moon itu merupakan aplikasi cloud gaming yang nantinya data dari aplikasi gamenya, semua data-data dari gamenya seperti saat ini game Genshin Impact-nya ini datanya tidak tersimpan di internal HP kita. Jadi datanya semuanya tersimpan di cloud dan itu sama sekali tidak membebani ponsel kita. Sehingga kita bisa memainkan game berat apapun yang sudah tersedia di Cloud Moon ini tanpa membebani RAM sama sekali, bahkan di internal yang tersisa sedikit. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan sisa penyimpanan internal kita jika menggunakan aplikasi Cloud Gaming atau Cloud Moon ini. Oke, jadi untuk kestabilan saat memainkan game Genshin Impact di Cloud Moon ini saya rasa sudah cukup bagus ya. Bahkan ini lebih lancar daripada memainkan game Genshin Impact di original pun yang internalnya sudah mepet atau RAM-nya 4 GB saja. Jadi yang perlu kita perhatikan saat memainkan game melalui Cloud Gaming hanya jaringan atau sinyalnya. Jadi intinya jika kecepatan internet yang kita miliki di bawah 2 MB, maka jangan berharap untuk lancar bermain di Cloud Gaming ini ya. Mungkin masih bisa saja lancar, namun tidak selancar yang di atas 2 Mbps kecepatannya. Untuk saat ini saya menggunakan WiFi ya, dan ini tanpa VPN. Oke, saya coba untuk menggunakan VPN. Nanti setelah digunakan VPN-nya maka akan lebih lancar ya sinyalnya. Namun untuk pengaturan VPN itu tidak sama di semua ponsel. Jadi ada beberapa ponsel yang memang membutuhkan VPN untuk supaya bisa lancar ya. Ada beberapa ponsel yang tidak memerlukan VPN. Alasannya kenapa? Karena jaringan yang kita pakai itu berbeda-beda ya. Ada beberapa WiFi yang memang DNS-nya diatur sedemikian rupa, dan ada juga yang mungkin menggunakan data seluler. Jadi nanti jika menggunakan data seluler itu sebaiknya tidak perlu menggunakan VPN. Namun untuk WiFi yang selain dari IndiHome itu sebaiknya menggunakan VPN saja. Dan seperti di video, setelah saya menggunakan VPN, saya mendapatkan ping sinyal yang lebih stabil 76 Mbps. Dan ini untuk pertarungan di Genshin Impact atau saat digunakan untuk esport, saya rasa sudah cukup ya dibandingkan dengan Cloud Moon versi yang sebelumnya itu sinyalnya masih lebih lag daripada yang sekarang. Untuk yang sekarang update-nya saya rasa cukup memuaskan karena ini bisa menstabilkan jaringan dengan lebih baik. Dan juga untuk waktu gratisnya itu juga lebih gampang untuk didapatkan ya, lebih gampang lagi lah pokoknya. Dan untuk mendapatkan waktu yang banyak nanti kita bahas di akhir-akhir video ya. Oke, lalu untuk Cloud Moon ini bukan hanya Genshin Impact, kita juga bisa memainkan game-game lainnya. Sangat banyak game yang tersedia di aplikasi Cloud Gaming Cloud Moon ini. Dan untuk game-game dari HoYoverse itu sudah lumayan lengkap ya. Untuk dari HoYoverse ada Genshin Impact, ada juga HSR atau Honkai Star Rail.
Oke, mari kita coba game lainnya menggunakan aplikasi Cloudmoon ini, memainkan aplikasi lainnya atau game lainnya ya di Cloudmoon ini. Oke, untuk list gamenya yang tersedia di aplikasi Cloud Gaming Cloudmoon ini sangat banyak ya, dan semuanya sudah bisa kita mainkan dengan gratis bahkan tanpa menyimpan datanya ke internal HP kita. Jadi hanya perlu menyimpan data Cloudmoon-nya. Yang ukurannya hanya 60 MB saja. Oke, mari kita mainkan game Black Clover di sini ya. Oke, kita akan mencoba game Black Clover. Untuk game-game seperti Black Clover ini kita tidak memerlukan antrian karena mungkin playernya juga masih kurang rame ya, masih gak rame di Cloudmoon ini. Jadi kita tidak perlu antri, namun jika berikutnya ada antrian berarti gamenya makin rame. Oke, kita langsung saja gas, dan di sini memerlukan download, namun download itu tidak tersimpan ke internal, jadi penyimpanannya tetap menggunakan cloud ini. Oke, untuk tampilan gamenya Black Clover seperti ini dan cukup bagus ya, grafiknya juga cukup bagus di kualitas HD saja. Ini untuk Cloudmoon-nya menggunakan kualitas HD ya, karena untuk menggunakan kualitas HD itu kita perlu menjadi member VIP di Cloudmoon-nya. Oke, kita menjalankan quest atau misi-misinya di sini. Sekilas menurut saya untuk fitur percakapannya, untuk aksi percakapannya di game Black Clover ini mungkin lebih baik dari Legend of Neverland ya. Sekali lagi itu menurut saya, mungkin menurut kalian masih lebih bagus di Legend of Neverland itu adalah penilaian mandiri atau penilaian masing-masing ya. Oke, saya skip saja, langsung saja kita mainkan untuk versi aksinya atau battle-nya itu seperti apa di Black Clover. Langsung saja kita skip untuk story-nya ya. Oke, namun untuk informasi saja bahwasanya untuk story-nya itu sebenarnya juga sangat bagus ya. Untuk game ini bisa kita nikmati, bahkan bisa kita ikuti juga untuk quest story-nya sebelumnya. Dan ini karena saya skip untuk mempersingkat videonya. Jika kalian ingin mengetahui story-nya, maka download saja dan mainkan saja sendiri. Oke, untuk fitur pertaruhannya, nah di sini saat fitur battle atau aksinya itu hampir mirip dengan HSR. Jadi kita ada giliran kita untuk menyerang dan giliran musuh untuk menyerang. Dan saat dimainkan di aplikasi Cloudmoon ini menggunakan aplikasi Cloudmoon, itu untuk fitur pertarungannya di game Black Clover ini sangat lancar ya, tidak ada delay sama sekali. Namun untuk kualitas videonya, untuk kualitas grafiknya itu masih kurang memuaskan karena kita menggunakan Cloudmoon. Jika kita menggunakan original pun dan menggunakan kualitas HD dan grafiknya ditinggikan, itu pasti akan sangat seru ya game ini menurut saya. Oke, langsung saja kita skip dan kita pelajari bagaimana cara untuk bisa mendapatkan free team atau tim gratis atau waktu gratis untuk bermain di aplikasi Cloudmoon ini. Oke, jadi untuk Cloudmoon ini ada dua versi. Yang pertama yaitu versi berbayar dan ada juga versi gratis. Jadi kita bisa menggunakan Cloudmoon ini secara gratis ya, benar-benar gratis. Namun untuk yang gratis itu hanya bisa mendapatkan 15 menit tiap hari dan juga bisa ditambahkan dengan 7 hari untuk setiap orang yang kita undang. Itu kita bisa mendapatkan waktu gratis ya. Oke, namun ada juga versi VIP Koning, bisa di-download versi modifikasinya itu tidak ribet, jadi tinggal download saja dan tidak seperti yang sebelumnya wajib reinstall setiap kali setelah bermain. Untuk versi modifikasi yang saat ini itu kita tidak perlu reinstall lagi setelah setiap kali akan main ya. Jadi kita bisa reinstall cukup 1 minggu 1 kali saja. Oke, semoga membantu. Saya rasa cukup sekian dulu ya. Semoga membuat pengalaman kalian bermain menjadi lebih seru. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.